Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir membersamai Anda selama 90 menit ke depan pemirsa. Kita akan mendengarkan nasihat dari guru-guru kita. Ada Ustadz Qodai Slim dan juga Ustadz Riza Muhammad berkaitan apa yang baru saja Anda saksikan tadi, yaitu zaman sekarang atau akhir-akhir ini banyak sekali orang mudah marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, bahkan main fisik. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana ketika kita sesungguhnya mudah marah itu akan berujung musibah. Bersama guru-guru kita nanti akan mengkaji bersama sesungguhnya seperti apa ketika kita mudah marah. Nah, pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Al-Fatah Unisma Bekasi. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ada 3 hamba Allah yang akan duduk di surga seluas langit dan bumi. Dan semoga orang itu ada di tempat ini. Ada 3 hamba Allah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah seluas langit dan bumi. Semoga orang itu yang menyaksikan acara Damai Indonesiaku. Pertanyaannya, siapakah mereka? Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dialah golongan orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang suka sedekah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bisa menahan marah. Yang ketiga, wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Inilah 3 tabiat atau sifat yang dicintai Allah. Semoga kita bebas dari marah. Jamaah, marah bagian daripada su'ul akhlak atau sifat akhlak yang buruk. Sebab marah akan menambah masalah, betul? Marah akan membuat problematika makin runyam, betul? Dan marah bikin Anda cepat tua. Ibu, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 6116 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, datanglah seseorang dan ia berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bertanya kepada Rasulullah untuk meminta sebuah wasiat. Ya Rasulullah, ausini, kasih aku wasiat. Qala, Nabi menjawab, la takhdab, jangan marah. Faraddada muraran. Lalu dia bertanya lagi dan mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Ausini, kasih wasiat. Kembali Nabi menjawab, qala la takhdab, jangan marah. Kalimatnya pendek, maknanya tajam. Jangan marah. Itu doang, Besti. Wow. Halo. Itu aja, jangan. Apakah Anda pemarah? Masa. Ada 5 kiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mengendalikan marah atau mengendalikan emosi. Yang pertama, ketika marah itu datang, 1, berta'awud,
Minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Quran surah Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'id billah innahu sami'un alim. Mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, sebab marah adalah perilaku dan tabiat syaitan. Bahkan dalam satu hadis riwayat Bukhari nomor 3282, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warujulani, datanglah dua orang, yastabbani, saling mengeluarkan kata-kata yang kotor. Fa'adahuma, yang satunya mirroha, wajahnya wajuhu penuh dengan kemerah-merahan. Yang satu lagi wantafat audajuhu, uratnya sampai seperti mau keluar karena betul-betul berdebat sengit. Lalu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendekati mereka. Apa kata Nabi? Inni a'lama bi kalimatin lau qalaha, maukah kamu ku kasih sebuah kalimat dan kalau baca ini apa yang terjadi? Dahabahanhu mayajidu, kemarahanmu akan hilang. Apa ya Rasulullah? Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacalah kalimat ini, nadhaha anhu mayajidu, maka kemarahanmu akan hilang. Maka kata Nabi, ketika marah itu datang, pertama yang harus Anda lakukan adalah berta'awud. Yang kedua, halo. Kalau lagi marah lebih baik diam, besti. Halo. Kalau tidak diam, terkadang kata-kata bisa menyakiti orang. Betul. Kalau tidak diam, kata-katamu bisa melukai orang. Betul. Kalau sudah sakit-sakitnya di mana? Di sini. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Hadis yang diberikan sebagai pelajaran kepada kita. Hadis riwayat Ahmad. Wa idza godiba ahadukum falyaskut. Apabila engkau sedang marah, sebaiknya falyaskut, diam. Maka ingat pelajaran Nabi dari hadis ini. Ketika marah sedang menjangkiti Anda, sebaiknya yang Anda lakukan adalah setelah berta'awud, diam. Ibu, yang ketiga, pindah posisi guys. Apa kata Nabi? Idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun, kalau engkau marah dalam keadaan berdiri, falyajlis, langsung ubah posisi, duduk. Fa in dahaba anhul ghadab, kalau duduk marahnya enggak redah juga, wa illa falyattaji, maka dari duduk berbaring. Ini contoh. Halo? Berdiri, duduk. Kalau duduk nggak bisa, berbaring. Kalau berbaring nggak sembuh juga, berdiri. Terus berputar-putar seperti itu. Sampai kemarahan Anda hilang. Yang keempat, ketika marah itu datang, berwudu. Ibu, hadis riwayat Abu Daud 4784. Innal ghadaba minasyaitoni, marah itu dari syaitan. Wa inna syaitona khuliqa minan nar, dan setan itu tercipta dari api neraka. Wa innama fata'un nar bil ma, dan hilangkan api itu dengan air. Maka kata Nabi, fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddoa, ketika engkau sedang marah maka ingat pesan Nabi, falyatawaddoa, segera berwudu, karena panasnya syaitan bisa dihilangkan dengan air wudu. Halo. Yang kelima, bagaimana cara menghilangkan atau menahan rasa marah ketika hadir dalam hidup kita? Yang pertama tadi ta'awud. Yang kedua diam. Yang ketiga pindah posisi. Yang keempat berwudu. Yang kelima, ingat wasiat terindah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat At-Tabrani. Ini wasiat yang harus kita jaga kalau Anda ingin menjadi hamba Allah penghuni surga. Apa kata Nabi? La taghdab walakal jannah. Bareng-bareng. 1, 2, 3. La taghdab walakal jannah. Kok Bapak nggak ikut?
Ada masalah sama gue? Ayo dong Bang Iwat. La taghdab walakal. Jangan marah masuk surga. Masya Allah. Jadi selama ini perkara yang hadir dalam rumah kita, masalah yang belum menemukan jalan keluar, hubungan yang tidak tuntas-tuntas, sering terjadi perdebatan dan hal-hal yang menyakitkan, itu disebabkan penyakit yang namanya marah. Ayo mulai hari ini kita belajar untuk mengendalikan marah. Marah itu ada dua. Marah yang disebabkan oleh sesuatu dan Anda bisa menahannya. Dan yang kedua, marah yang berkelanjutan kepada marah berikutnya. Maka ketika marah itu datang, ibu harus sadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, jaga hatiku. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, istiqomahkan hatiku agar selalu dalam agama dan ketaatan. Ibu, maka marah yang tadi itu akan lenyap. Nah, ini terlanjur marah nih. Mata kita sudah melotot, guys. Halo? Segera istighfar. Astagfirullah. Karena apa? Jangan sampai ada tindakan yang berikutnya. Biasanya setelah marah yang lebih menyakitkan ada tindakan berikutnya. Tindakan berikut inilah yang menyebabkan fatal jamaah yang dimuliakan Allah. Pemirsa Damai Indonesiaku, 5 tips dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan praktekkan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi mulai hari ini jangan marah pada suami, please. Kalau lagi marah sampai di leher, tahan. Turunin dikit. Turunin dikit. Masya Allah. Sakit memang. Sakitnya di mana? Lebih baik sakit di hati daripada menyakiti dan melukai orang lain. Sakit hatimu karena menahan marah, surga menantimu. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah memberikan muqaddimah atau tausiah di segmen 1 ini. Betapa sesungguhnya setan itu sangat menyukai orang-orang yang marah. Itulah seperti yang disampaikan dari hadis Rasulullah, ketika kita marah, hati-hati, itu dalam pengaruh setan. Itulah tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Riza, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ketika marah segera ambil wudhu. Insya Allah kita akan jauh dari pengaruh setan. Nah sesungguhnya pemirsa, ketika kita marah bukan keuntungan, justru kerugianlah yang kita dapatkan. Nah itu nanti akan selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Koh Denny Slim di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Pemirsa, mungkin kita sering mendengar hadis yang sangat masyhur sekali, yaitu la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka surga bagimu. Nah, begitu indahnya ketika kita bisa menahan amarah. Surga yang ada di depan mata akan diberikan kepada kita. Maka sebaliknya, ketika kita tidak mampu menahan amarah, banyak sekali kerugian-kerugian yang kita dapatkan. Kerugian apa saja? Nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Koh Denny Slim. Fadal Koh. Kalau udah umur segini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah, dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kau mulai dengan ada kisah kayak gini ya. Ada bapak-bapak lagi bakar sampah. Nemu orai itu ular bu ya. Diem ularnya, dikirain teh udah mati ya. Jadi daripada nakutin orang, bakar aja. Pas dipegang ularnya, gigit, matok, udara. Jatuh ularnya refleks ke dalam kobaran api. Udah gitu, tangan masih berdarah itu, langsung ngambil kayu panjang, berusaha nyelamatin ularnya. Jadi orang-orang di sekitar tuh nanya, Pak itu bapak habis digigit pak sama ularnya. Kenapa malah diselamatin ularnya? Bapak ini jawabnya kayak gini. Ular, matok, gak bisa milih. Ya
Mau yang megang cewek, cowok, kaya, belum kaya, direktur, karyawan. Kepegang, gigit, betul nggak? Nggak ada ular mau milih gigit dulu. Ini si ibu kayaknya banyak utang, saya gigit nih. Nggak ada. Ya. Jadi dipegang oleh siapapun dia gigit. Aku manusia, aku bisa milih mau berbuat apa. Dan aku nggak pengen perbuatanku itu didikte oleh orang lain. Masa kita baru baik kalau orang baik dulu? Terus disikut balas sikut. Disenggol balas senggol, diciwit balas ciwit, difitnah balas fitnah. Terus buat apa ngaji sering-sering kayak gini, sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru keburukan orang. Fitnah buruk gak bu? Difitnah balas fitnah. Ya, padahal jelas-jelas tahu itu buruk, jangan rugi. Ya, lagian. Kok tapi dia zolim, jahat, punten ya. Kalau mau jujur, bisa jadi gara-gara jahatnya orang itu ada dosa kita yang belum pantas untuk kehapus karena ibadah kita segitu-gitunya. Sholat lupa rakaat melulu, ya. Istighfar jarang, sedekah diirit-irit. Jujur kalau kita pengen ke surga ngandelin amalan kita tuh pakai yang mana kalau mau jujur? Sholat kita yang aduh punten lah, udah malu parokaat terus kuliah kulhu melulu lagi. Sekalinya ganti ina atau ina lebih pendek ya, kurang berwibawa. Begitu sholat rokaat ketiga sujudnya lama banget. Kata orang ih khusyuk banget ya, padahal lagi mikir abis ini tahiyat apa berdiri ya. Jangan menjiwai gitu bu ketawanya bu ya. Enggak serius, kita pengen ke surga pakai sholat kita yang kayak begitu. Udah mah zuhurnya 5:30, asarnya 5:30, kadang subuhnya 9:30 sekalian duha. Nah Allah tapi pengen hapusin karena kita pengen semuanya pengen ke surga kan. Jujur yang paling ngalangin kita ke surga tuh aslinya siapa? Dosanya orang apa dosanya kita? Ditolong tuh sama Allah tuh amalan kita yang segitu-gitunya ditolong biar dosanya dihapusin. Tahu-tahu dikirim orang yang julid, ada yang ngutang tapi galakan dianya. Dikira sia-sia itu semua? Nggak ada yang sia-sia bu, semuanya gugurin dosa. Sehingga bisa jadi gara-gara zolimnya orang itu, kita yang jadi korbannya. Pulang ke hadapan Allah dalam keadaan dosa-dosanya, ya Allah udah kehapus. Lagi takut di depan pengadilan Allah nih, ya Allah itu orang hukumannya kayak begitu. Saya pernah ngelakuin hal yang sama lagi. Pas giliran kita lolos, kok lolos? Kan dulu kamu di dunia udah difitnah, dijahatin, dikira sia-sia itu semua. Apalagi kamu bersabar, ih asli. Itu orang bisa tahu gitu saya aja ya Allah yang difitnah. Tahu gitu saya aja yang dijahatin. Di riwayat Imam At-Tirmidzi, al-Qamaqala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, itu orang sampai akan berharap ingin menggunting-gunting daging tangan mereka sendiri. Ketika mereka diperlihatkan ada orang yang di dunia pahit, terus bersabar, dikasih lihat surganya kayak gimana, iri. Tahu gitu saya ya Allah, nih saya gunting tangan saya juga gak apa-apa, yang penting saya dapat surga kayak gitu. Dia apain nama orang teh? Sejahat-jahatnya mulut orang, surga kita gak di mulut dia. Monyong ibu, emang mulut ibu langsung mancung? Gini aja tetap. Malah yang nyebut monyong yang harus majuin bibir, betul? Coba sebut monyong tanpa majuin bibir. Monyong. Susah. Tenang aja, gak apa-apa. Tapi kok kita udah baik, dia malah jahat. Ya kan dia yang jahat, jadi dia yang rugi. Masa dia yang jahat saya yang dihukum? Ngaco. Ya. Tapi tetap aja air susu dibalas air tuba. Kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka. Biar Allah suka weh. Ya. Satu dunia cinta Allah benci juga saya yang repot. Ya. Tapi tetap aja dia jahatin kita. Saya tuh bakal mati. Cita-cita mau ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Emang saya pengen ke surga dosanya 1? Alhamdulillah dia gugurin dosa, berarti dia lagi deketin saya ke surga. Harusnya dia tuh yang kita kasih kue bolu. Jadi ibu di rumah stok kue bolu. Jadi kalau ada yang jahatin, fitnah langsung kasih. Paling mikir orangnya, kan saya habis jahatin situ, bukan sayanya yang baik. Allah dan Islamnya. Oh gini Islam teh, ajarin saya ngaji dong. Hidayah, mahal itu asli. Ya, tetap aja dia nyebelin kok. Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Mangga weh, ya. Jadi udah istilah. Bisa jadi jahat-jahatnya orang itu
Jadi jalan kita terbersihkan dari segala kesalahan. Kalau kita udah punten ya, dosa pasti punya, salah pernah ada. Tahu-tahu dikirim orang yang jahat padahal kita sendiri pernah ngelakuin kejahatan itu. Tapi terus kita ngambek-ngambek sendiri. Kenapa? Bisa jadi cuma dua alasannya. Entah kita yang terlalu cinta sama dunia atau mungkin kitanya belum pengen ke surga. Nah lebih sila, gak ada ruginya. Kok berarti nanti udah ngaji, udah beriman jadi gak bisa marah? Bisa. Tapi marahnya bukan ketika dirinya dihina. Tapi ketika Allah dan Rasulnya dihina baru. Gak bisa kecewa kok? Bisa. Tapi bukan ketika dirinya dikhianati. Tapi ketika tadi malam aku bisa tahajud. Kok malam ini gak bisa ya? Ya Allah, jangan-jangan saya ada dosa. Tuh kecewanya sama diri sendiri. Jadi apapun yang terjadi dia sibuk gimana caranya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Mau nyalahin apa? Punten ya, ada ibu-ibu keluar dari masjid, tiba-tiba ada sesuatu yang hangat jatuh ke jidatnya. Ceprot. Apa Bu kira-kira? Nyaring banget ibu ya. Iya mohon maaf ya, ini kenapa jadi bahas maaf ya, ini ceramah macam apa ya. Tapi kita ambil hikmahnya. Dia langsung ambil wudhu, sholat taubat. Ya. Terus ditanyakan, tadi kita keluar bareng kok masuk lagi? Iya, kena kotoran burung jadi sholat tobat. Kok kena kotoran burung sholat tobat? Ini antum kudu saya jelasin. Nih coba lihat ya. Langit segini luas, tanah segini lapang, jidat saya segede gini, pantat burung segede gitu. Bisa-bisanya jatuh tepat di sini. Coba gimana probability-nya? Ternyata di situ ada dosen fisika. Betul juga ya. Massa jenis kotoran, sudut kemiringan, kelembapan udara, kecepatan angin, diameter jidat. Bisa tepat. Ada satu faktor yang terlupakan. Apa tuh? Apa tuh? Tingkat kemulesan si burung. Bisa-bisanya mules ngelihat muka ibu. Maka daripada sibuk nyalahin, dasar burung kurang ajar. Kan burung gak ngerti bahasa orang. Jadi gitu, ya kabur burungnya. Aku tidak terima, nggak bisa. Tanda terimanya masih anget di jidat. Jadi daripada sibuk nyalahin, ya Allah pasti diundang sesuatu ya. Mungkin ada sesuatu yang belum saya tobati. Ambil air wudhu, sholat tobat, udah bismillah. Bu, bukan berarti kita nggak boleh sedih. Tapi nangis juga ada dua. Ada yang nangisin dosa, ada yang nangisin masalah. Beda ya. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Jujur, kira-kira yang mana yang bikin masalah kita selesai? Nangisin masalah atau nangisin dosa? Nangisin dosa, istilah. Masalah ditangisin ya. Masalahnya bisa jadi diundang diri sendiri kok. Untuk tadi sarana ngebersihin kita. Bisa jadi kita bersyukur, alhamdulillah saya dihukum kayak begitu. Ya. Sampai akhirnya dia sibuk, ya sudah. Daripada nyalain siapa-siapa, akhirnya dia sibuk memperbaiki dirinya. Ini harus jadi jalan saya tambah dekat sama Allah. Kalau udah kayak gitu, udah nikmat. Masih pengen marah? Bingung, saya harus marah karena apa lagi? Semuanya kebaikan dari Allah, semuanya sedang mendekatkan aku menuju surganya. Kecuali kalau kita emang hidupnya gak pengen ke surga, silakan aja marah melulu. Udah marah masalahnya tetap gak beres-beres. Rugi ya. Udah tenang aja Bu ya. Kita kembalikan dulu pada Ustadz, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Qodeni Slim yang telah memberikan tausiah di segmen kedua ini, yaitu mengalihkan kemarahan kita, mengalihkan pelampiasan marah kita kepada diri kita sendiri ketika kita lalai, ketika kita lupa dalam beribadah. Mungkin itu yang lebih baik kita lakukan. Tapi ketika kita mudah marah justru berujung pada musibah, berujung pada kerugian, banyak sekali kerugian yang kita rasakan. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi di segmen berikutnya di sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu keberkahan yang hadir dalam acara Damai Indonesiaku adalah berkah bersama Luwak White Coffee, bagi-bagi hadiah senilai 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Bagi Anda yang bisa menjawab pertanyaan saya, maka uang ini langsung bisa dibawa pulang, tapi jangan lupa dipotong pajak ya.
Yang bisa menjawab angkat tangan, saya akan memilihnya. Pertanyaannya adalah berkaitan dengan materi yang kita bahas tentang marah. Salah satu hadis yang menjadi wasiat terindah Rasulullah untuk kita adalah la taghdab walakal jannah. Apa makna dan arti dari hadis ini? Iya, saya pilih paling dekat boleh? Ya silakan Mbak. Masya Allah. Silakan di sebelah kanan saya. Sebelum menjawab, dengan siapa namanya? Nama saya Khalidah Rifaatul Faizati dari Bekasi Barat. Khalidah, Masya Allah. Khalidah, kita lihat kamera sambil menjawab pertanyaannya. La taghdab walakal jannah, apa maknanya atau artinya? Jangan marah, maka surga bagimu. Takbir, alhamdulillah. Jawaban benar, Masya Allah. 1 juta rupiah buat Khalidah. Jangan lupa dipotong pajak. Iya, pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana. Karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali dan ini sangat relate sekali dengan kehidupan kita akhir-akhir ini, di mana banyak sekali orang mudah marah, mudah tersinggung, kemudian juga akhirnya mudah sekali main tangan gitu ya. Nah, kita akan mengkaji bersama guru-guru kita akan mendengar nasihat bersama guru-guru kita ketika kita meredam amarah, Masya Allah, diantaranya surgalah hadiah buat kita. Nah, kita akan perlebar atau kita akan perdalam dialog kita pada kesempatan siang hari ini. Kami mulai Pak Amin ya, betul? Ya, Pak Amin yang akan bertanya nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Silakan Pak Amin, boleh berdiri. Ya, sudah menyala Pak Amin, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya Pak Ustadz. Nama saya Amin. Di sini sebagai Rektor Unisma Bekasi. Pertanyaannya ada 2 Pak Ustadz. Yang pertama, marah itu kan sifat kemanusiaan Pak Ustadz ya. Ada benci, sayang, marah, dendam, itu sifat kemanusiaan. Sementara ajaran agama kita menyatakan bahwa marah itu berujung musibah tadi. Di satu sisi secara medis kalau kita nahan marah jadi masalah buat kesehatan. Di mana titik keseimbangannya Pak Ustadz supaya nahan marah tapi tidak sakit kita. Yang kedua Pak Ustadz, kalau kita misalkan flashback masa kita kecil itu ya. Dulu saya waktu SMP dimarahi oleh guru matematika. Disetrap tuh apa ya, diikop, dihukum. Di depan kelas sampai bubaran baru kita boleh marah. Waktu itu kita nggak suka Pak Ustadz, marah juga kita ke guru itu. Tapi setelah seiringnya waktu malah bersyukur Pak Ustadz. Pertanyaan saya, ada enggak marah yang kira-kira membawa berkah Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini judulnya jadi dirubah. Marah membawa berkah, bukan marah membawa musibah ya. Silakan Ustadz. Ada tabiat manusia yang muncul karena pengaruh faktor dari luar. Itu namanya pengaruh syaitan. Makanya Al-A'raf ayat 200 tadi menjelaskan wa imma yanzaghannaka minasyaiton, ketika hadir setan dalam dirimu, nazgum fasta'id billah, segala minta perlindungan kepada Allah. Ini marah faktor dari syaitan. Tetapi ada marah yang faktor dari nafsu diri kita sendiri. Kenapa faktor ini berasal dari nafsu? Karena kita tidak pandai mengelola hawa nafsu. Sedangkan nafsu yang bagus itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ketika 2 faktor ini ada, kita harus punya obatnya Pak Amin.
Kita harus paham nih, marah ini faktor dari setan atau dari nafsu. Mulailah kita harus mengendalikan diri. Mulailah kita harus belajar. Kalau ternyata wasiat dari Nabi, la takhdab walakal jannah. Tabiat marah walaupun itu berasal dari dalam diri kita, tapi ini merupakan tabiat larangan. Apa Bu? Larangan. Fajtanibuhu. Otomatis karena dilarang, fajtanibuhu, tinggalkan. Tapi nggak bisa, marah itu fitrah. Mesti ada dalam diri kita. Apakah Rasulullah tidak pernah marah? Pernah. Tapi kalau Dennis bilang, marah Nabi itu bukan disebabkan karena jatuhnya harga dirinya dia. Heh, dasar lesung pipit lu. Cie. Kalau saya nggak marah, tak ada yang marah kan apa? Dalam dunia kedokteran, lesung pipit itu adalah cacat yang baik. Ini cacat Bu, tapi cacatnya nambah manis. Halo. Nabi dikatakan dukun, dikatakan orang gila, dikatakan penyair. Nabi nggak marah Pak. Tapi Nabi merasa marah kalau sudah Allah, syariat dan agama diinjak-injak. Artinya silakan marah pada tempatnya. Kalau ibu dibilang pesek lu, ya emang pesek. Hitam lu, yang emang hitam. Ya beda dengan Koh Dennis, ya enggak? Impor Cina dengan India beda kali. Ya enggak usah marah, ya enggak? Selama Anda dijatuhkan dan menyangkut diri Anda Pak Amin, udah. Anda sadari, gak usah tersinggung. Karena Nabi dikatakan gila, tukang tenun, sihir dan lain sebagainya. Beliau tidak marah, tetapi marah pada tempatnya. Silakan kelola rasa marah itu untuk kebaikan. Nah, adakah marah yang membawa berkah? Ya ini. Ya ini marah yang membawa berkah. Marah Anda tempatkan pada kebaikan. Contohnya, saya memiliki satu tabiat, semua karyawan yang tinggal di rumah saya wajib sholat berjamaah. Wajib. Kalau tidak sholat berjamaah, saya marah. Apakah boleh? Boleh. Karena ini menyangkut Allah. Seseorang yang berani meninggalkan sholat berjamaah untuk laki-laki, berarti orang itu berani mencederai dan berkhianat kepada aturan syariatnya Allah. Kalau sudah untuk aturan sholat saja dia berani menghancurkan, apalagi cuman menghancurkan urusan pekerjaan kita, iya enggak? Untuk urusan akhirat saja dia berani, apalagi cuma untuk urusan dunia. Maka saya akan marah kepada karyawan itu berkaitan dengan meninggalkan sholat berjamaah. Maka inilah yang disebut marah membawa berkah. Karena sampai orang ini tidak sholat berjamaah akan mengganggu stabilitas rezeki gue. Halo, kan saya pemimpinnya Pak. Ya. Saya yang punya kekuatan. Saya yang mengatur anak buah yang tidak taat untuk sholat berjamaah. Maka tanggung jawab dosanya saya yang menanggung. Sebab saya adalah amirnya. Itu kenapa saya akan menggunakan, manfaatkan marah ini untuk membawa berkah. Agar apa? Membawa kebaikan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Ini biar saya lesung pipit Ustadz, saya gini-gini. Kode ini sampai ketawa tadi. Baik, terima kasih. Kami persilakan Ukhti Amalia yang akan mengajukan pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Ko Denis. Silakan Amalia, boleh berdiri. Amalia, Ukhti atau Ummahat? Silakan. Ukhti ya. Oke, sudah nyala? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dampak dari emosi secara fisik maupun mental dan bagaimana cara Coba diperjelas lagi, mic-nya lebih dekat lagi. Saya sampai gini-gini apa sih? Oke, diulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana dampak dari emosi secara fisik maupun mental dan bagaimana cara mengatasi emosi yang berlebihan? Oke, itu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih. Boleh duduk kembali Ukhti Amalia. Gimana nih Ko? Silakan kau, boleh sambil turun kau. Iya, bismillah. Jadi masalah mah pasti ada ya yang bikin kita kesel. Tapi kan ternyata cara ngeberesin masalah itu kadang gak usah diapa-apain.
semudah ganti sudut pandang aja. Ya. Misalkan contoh ya, ada 2 orang sedekah. Sama-sama keluar 1 juta dan 1 juta. Tapi yang satu ngambek, yang satu malah senang bersyukur. Apa tuh yang bedain? Ternyata contoh, yang satu yang ngambek karena memang cita-citanya pengennya jadi orang kaya. Dia kira bahagia teh di duit. Saya udah pengen nabung biar kaya, tahu-tahu dia minta harus ngasih. Dasar nyeselin, nyebelin gitu ya. Yang kedua dengan pengalaman hidupnya dia tahu, oh duit teh titipan ya. Baru jadi kebaikan saya meninggal nggak ditanya saldonya berapa. Ditanyanya dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Dapatnya sih udah halal ini, tapi kalau nggak saya pakai buat kebaikan, ini nggak akan jadi bekal saya. Mati malah direbutin sama ahli waris. Jadi ini berarti harus saya konversi jadi pahala. Dia ke lampu merah, ternyata lagi nggak ada yang minta, mungkin lagi libur sebekasi. Ya, dia ke masjid, biasa ada kotak amalnya, ini lagi digembok semua di dalam. Dia ke panti asuhan, ternyata disuruh pulang. Pak, maaf, ini santrinya baru 2. Sedangkan donatur alhamdulillah sudah banyak, takutnya nggak kepake. Coba disalurin di tempat lain dulu aja. Nih ya Pak, bawa pulang. Nyampe depan pantinya, nangis itu orang, asli ini. Sambil berteriak, ya Allah engkau segitu nggak pengennya nerima aku beramal ya Allah. Yang lain dipermudah untuk beramal soleh, kok aku dipersulit. Ngelihat gitu ada yang nyamperin, Pak kok sedih? Oh mau nyalurin ya, saya anterin yuk, ada yang bisa nyalurin. Biasanya ketika akhirnya ada yang ngasih, kan yang bilang terima kasih yang nerima. Ini karena sudah paham esensinya, akhirnya malah yang terima kasih yang ngasih. Makasih ya udah mau jadi jalan kebaikan bagi saya. Sama kan keluarnya 1 juta, cuman bedanya gimana? Beda sudut pandangnya aja. Yang satu bahagianya masih di duit, yang satu bahagianya udah di Allah. Manusiawi kita dijahatin, diapain kesel manusiawi. Tapi tinggal kita gimana mau jadiin itu jadi apa kan. Ada yang malah tetap ayo ancur-ancur sekalian duel, ribut. Jadikan ya. Tak tahu ya sudah dia jadiin ini jalan tambah dekat kepada Allah. Tinggal kita milih mau yang mana. Nah kalau kita milih yang gak baik aslinya kan kita lagi zolimin diri sendiri. Ya. Jadi bismillah kalau kita udah paham ini tujuannya mau dipakai untuk apa, kita akhirnya bertindak itu nanti hidupnya udah berubah. Bukan apa yang aku suka lagi, tapi mana yang Allah suka. Bahkan hidupnya bukan bertanya apa aku sudah bahagia lagi, tapi sibuk bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Udah lebih enak hidupnya kayak gitu. Ya, karena sekali lagi kita mau cobain, saya pokoknya sesuai kepengen saya, jahatin, tinju, nyebelin, sliding, dijambak, tackle, semua segala macam, ya. Akan ada harinya nanti kita mentok sendiri. Oh, ternyata bahagia bukan di sini ya. Bahagianya pada apa yang Allah suka. Jadi gimana tuh? Udah mah kita akhirnya marah-marah nanti keburukan buat kita sendiri, bahkan bisa nyambung ke fisik. Stres, asam lambung naik. Ekspresi wajah juga jadi tidak menyenangkan. Coba secantik-cantiknya, meskipun dia tinggi, putih, langsing, seperti bihun. Tapi tiap kali dilihatin orang, cemberut. Padahal putih, saking putihnya kalau minum kopi itu kelihatan di leher. Tapi kalau nyakitin orang terus kesal melulu, orang gak mau dekat-dekat. Udahlah, bismillah, tenang aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ko Denis atas jawabannya, mengalihkan pola pikir kita, mengalihkan sudut pandang kita. Insya Allah semuanya akan menjadi positif dan semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetaplah bersama kami di Demo Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Baik, terima kasih pemirsa, masih Damai Indonesiaku. Tema ini kita angkat berdasarkan akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan di mana orang mudah marah, kemudian akhirnya berubah ke pemukulan dan lain sebagainya. Seperti yang terakhir kita kemarin mendengar berita dan juga menyaksikan di mana seorang anak toko bos roti, kemudian yang terakhir kemarin juga dokter koas yang akhirnya dia terima gara-gara masalah remeh-temeh sebetulnya kok, hingga akhirnya berujung pada perkelahian dan lain sebagainya. Nah, kita ingin meredam amarah itu bersama guru-guru kita, mendengar nasihat dan juga tausiah dari guru-guru kita. Kami persilahkan Mas Tegar ya, Akhina Tegar yang akan mengajukan pertanyaan. Nanti Masya Allah ini masih pemuda kita dan akan dijawab oleh Ustadz Ko Denis Lim. Silakan Akhi Tegar. Perkenalkan, nama saya Tegar Putra
dari mahasiswa Unisma 45 Bekasi. Izin bertanya kok. Siap. Nah, jadi gini kok, Ustadz Riza kan tadi sudah banyak memberikan tips, solusi untuk meredakan amarah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pertanyaan saya, jika seseorang sudah terlanjur marah dan berakibat fatal yaitu musibah, apa nih selanjutnya yang harus dilakukan oleh orang tersebut jika sudah terlanjur marah gitu, meletup-meletup? Terima kasih kok. Baik, silakan kok. Ustaz izin ya Ustaz, istilah. Jadi ini tuh bismillah ya, maha baiknya Allah. Kita akhirnya gagal ngontrol emosi, terus tahu-tahu dapat musibah. Musibahnya itu juga tetap nggak sia-sia. Akhirnya misalkan marah, orang juga kesal sama dia digebugin. Digebuginnya itu juga nggak ada sia-sia. Setiap pukulannya lumayan tuh, ngurang berapa dosa. Kalau mau ngukur kesananya mah, ya. Makanya kan tinggal balik lagi nih. Kita tuh marahnya mau gara-gara apa sih? Ya. Kalau dari contoh-contoh video yang di awal itu kan marahnya punten ya. Ngerasa kayak dirinya layak marah, punya kelebihan, punya kuasa. Jatuhnya itu naudzubillah bisa jadi dibikin akhirnya kejadian kayak gitu, akhirnya ada yang ke penjara atau dihujat oleh netizen. Ya tadi soalnya kan disebutkan ya bahwa kesombongan itu adalah selendangnya Allah kalau di hadis qudsi ya. Sedangkan kita kalau pakai selendang udah tampil rapi, tahu-tahu dicomot orang kan nyebelin gitu. Sedangkan kita hamba, lemah, jahil, fakir, zolim, terus sok-sokan nindas hamba yang lain teh apa? Emang jagonya teh di mana? Ya, harta dia titipan, jabatan ada yang belum 5 tahun udah ketangkep KPK. Ya, cantik, tampan, udah habis dimakan umur. Pernah ada perempuan ngerasa, cantik sekali dan ngerasa naudzubillah sampai akhirnya jadi sombong ya. Begitu beres sholat, di mukenanya itu ada beras. Nasi kalau udah kering kan jadi keras. Ngesap muka, baret tuh merah di mukanya. Ya. Ya tinggal kita mau gunain untuk apa nih? Nah, kalau kita salah fokus nanti stres. Contoh. Artis ketahuan selingkuh. Kalau dia sibuknya cuman mikirin, salah fokus mikirinnya adalah gimana ya followers kayak kabur, gimana ya endorse hilang, gimana ya kontrak sinetron diputus semua. Kalau itu yang dipikirin, stres. Padahal apa yang seharusnya dipikirin, gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampunin Allah. Udah weh. Coba akhirnya dia sewa pengacara mahal, berhasil membersihkan nama baiknya. Padahal betul dia zolim, padahal betul dia selingkuh, padahal betul dia jahat. Tapi bersihin nama baiknya, netizen kembali cinta. Allah belum ampunin karena kita nggak tobat-tobat. Allah masih murka, siapa yang bisa nyelamatin? Repot. Ya. Daripada misalkan akhirnya netizen masih mencaci maki, tapi abis dia bikin salah itu, dia malamnya nangis, abis tahajud, turun itu air mata tobat. Bismillah. Allah sudah ampuni, siapa orang mau nyelakain, mau masih menghujat juga. Jadi bismillah, bergeser nanti ya. Ada nasihat dari Abdullah bin Mas'ud, Masya Allah. Semua orang itu hanyalah tamu. Semua yang kita punya cuma titipan. Namanya tamu gak akan nginep seumur hidup. Pasti pulang. Namanya titipan pasti dibalikin ke yang punya. Terus ketika semua orang yang kita andalin punya backingan sampai bikin ngerasa sombong. Harta yang kita banggain akhirnya udah diambil sama yang punyanya. Pas itu semua udah gak ada, apa lagi atau yang tersisa buat kita. Imam Ibnu Taimiyah pernah bilang kayak gini, kalau kita masih gampang stres sedih, ibarat kayak kita terlalu sibuk bagusin dunianya tapi ngancurin akhiratnya. Contoh, rumah kita di ujung jalan ada jembatan. Pulang harus lewat jembatan. Ada nggak yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Karpet empuk, lampu sorot, tanaman hias, pegangan dari emas, dikasih pengharum. Tapi rumahnya bobrok. Pintu lepas, kaca pecah, atap jebol, tembok retak. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Kita lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia. Bukan berarti nggak boleh punya dunia, tapi dunia juga cuman alat buat deketin kita ke Allah. Terus kalau kita sibuk bagus-bagusin jembatannya aja, pantesan ngambek melulu. Karena kita lagi sibuk-sibuknya bagusin sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Tahu bakal ditinggalin, dibagusin terus. Jadi bukan berarti nggak boleh punya, tapi kalau misalkan salah fokus, nganggap itu semua bahagia dari situ, ke orang gampang kesel, gampang sampai kadang yang nggak jelas. Tetangga punya
TV baru, kita yang meriang. Dia jadi direktur, kita koma. Pas dia jadi bos, akhirnya kita meregang nyawa. Naudzubillah. Ya, udah tenang aja. Udah diaturin sama Allah ya. Amin, amin. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ko Denis Lim atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan Ibu Yeni yang akan mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Wah jauh, silakan Bu Yeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Yeni dari Rawalumbu. Saya ingin bertanya bagaimana solusinya kalau marah dalam diam. Sebab mak udah males ngomel-ngomel, udah males pakai fisik, jadi diem aja. Gimana solusinya Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah lihat mama diam itu udah takut kita, itu udah marah ya. Gimana Ustadz Riza? Marah dalam diam, gue banget. Pertama yang ibu lakukan itu sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau kamu lagi marah, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Dia akibat. Udah benar itu. Diam. Memang sakitnya luar biasa. Tapi ketika seseorang mampu menahan rasa sakit demi kebaikan dan demi Rasulullah yang mengajarkan, maka itulah letaknya manisnya iman. Anda tidak akan pernah merasakan manisnya iman sebelum Anda merasakan sakit yang luar biasa karena Anda berjuang demi Allah dan Rasulnya. Buat apa menjadi hamba Allah dan Rasulnya kalau kita tak merasakan sakitnya berjuang demi agama? Apa yang ibu lakukan? Diam dalam marah. Keren banget gitulah. Kok Ustadz bilang keren sih? Iya. Yang pertama akan terhindar lisan kita dari nyakitin orang. Orang kalau lagi marah dan tidak terkontrol, maaf, suami istri bisa bertengkar dan suami bisa menjatuhkan talak. Itu akibat apa? Marah. Makanya diam. Nah, yang kedua, apakah diam dengan diam itu akan menimbulkan penyakit? Saya tidak setuju dengan Pak Amin. Tadi Pak Amin berkata justru kalau menyimpan akan menimbulkan penyakit. Kata siapa? Justru kalau dikeluarkan amarah itu akan mengundang penyakit. Dendam, benci, memaki, itu akan membuat Anda makin turun imunnya. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, diabetes, vertigo, asam lambung, GERD, MAH, itu disebabkan karena marah. Serius. Coba deh tahan emosi yang ada. Jangan dilampiaskan. Tahan sambil berdoa kepada Allah. Ya Rob, aku melakukan ini untukmu ya Rob. Jaga diriku, jaga hatiku terhindar dari tabiat-tabiat jelek. Maka Pak Amin, saya tidak setuju dengan Anda. Karena saya mengikuti Ali Imran 134, wal kadhiminal ghaidho, tahan amarahmu. Karena itu yang diperintahkan, tahan. Jangan dikeluarkan ibu. Pokoknya kalau ibu lagi marah tahan. Ayo deh, coba mulai hari ini kita tahan itu amarah. Insya Allah semua baik-baik saja. Karena kalau Anda tidak diam, maka efeknya akan menyakiti orang. Maka hadis tadi yang dikatakan Nabi, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut, kalau marah diamlah, maka diammu akan menjadi berkah di hadapan Allah. Amin, amin. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad. Itu kenapa Rasulullah memerintahkan kita ketika kita marah segera ambil air wudhu. Dan seperti apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Ko Denis Lim tadi, sudahlah semuanya itu sementara, tidak kekal dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.
Terima kasih masih bersama kami di Damai Indonesiaku bersama guru-guru kita Ustadz Qodeni Slim dan juga Ustadz Riza Muhammad. Nah, di segmen ini pemirsa, sebelum jamaah mengajukan pertanyaan, guru-guru kita akan berinteraksi atau mengajukan pertanyaan terlebih dahulu berkaitan dengan tema kita. Atau mungkin pengalaman pernah marah, pernah menahan amarah, seperti apa yang dirasakan. Kami persilakan terlebih dahulu Ustadz Riza Muhammad untuk berinteraksi bersama Ibu Dewi Rahmawati. Sebelum Ibu Dewi mengajukan pertanyaan, Ibu Dewi ditanya dulu sama Ustadz Riza. Ibu siapa namanya? Ibu Dewi Rahmawati Ustadz Riza. Ibu Dewi, mana Ibu Dewi? Mahasiswi Unisma? Oh, mantan bukan. Kayaknya, mantan mahasiswa. Silakan berdiri Ibu Dewi. Silakan Ibu. Ibu boleh berdiri? Iya. Nama lengkapnya Dewi Sandra atau Sandra Dewi? Ibu, berkaitan dengan marah dan ia kerap hadir dalam kehidupan. Apakah Anda pernah marah kepada suami? Jujur. Pernah marah? Sering. Coba pakai mic-nya. Mic-nya dipakai Ibu Dewi. Sering atau menjadi hobi? Sedikit. Sedikit. Yakin. Nah, pertanyaan saya. Manusia tidak ada yang sempurna, nobody's perfect. Terkadang ada sikap suami yang membuat kita marah. Lalu ketika ibu marah itu, setelah sadar itu salah ngapain? Sayanya. Diam, gengsi, biarin dia dulu yang memulai atau ibu datang? Paling istighfar sama dikir. Istighfar sama dikir, gak minta maaf? Minta maaf. Oh gitu. Tapi saya insya Allah. Oh gitu ya, Masya Allah. Jadi istighfar, dikir, dan minta maaf. Itu kalau Anda mengaku Anda salah. Nah sekarang kalau orang lain yang salah dan marah-marah sama Anda dicaci, maki, dihina, sampai sedih banget di hadapan orang. Ya dimaafin. Ibu langsung memaafkan? Pasti. Ibu ini orang apa malaikat sih? Manusia Pak, bukan malaikat, tapi insya Allah. Keren banget. Ya, saya menyimpulkan jawaban beliau dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau engkau dicaci maki, disakiti, engkau dijatuhkan qalu salama. Balaslah dengan doa dan maafkan. Masya Allah. Sekarang gantian Anda yang bertanya. Silakan Ibu. Bu Dewi mau bertanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi dari Babelan. Masya Allah. Ya, anaknya yang sekolah di sini. Oh, di Unisma. Iya, alhamdulillah. Kira ini Ibu mahasiswinya loh. Insya Allah kelas 2, S2 insya Allah. Saya apa pertanyaannya Bu? Mudah-mudahan lancar. Bagaimana cara menghadapi amarah anak di zaman sekarang? Kadang kan kalau disuruh sholat, suruh apa, kita udah ngasih contoh gitu ya. Tapi gimana gitu susah banget. Suruh sholat, ya. Itu aja. Masya Allah. Makasih banyak. Ini bukan generasi milenial nih. Gen Z. Ini tantrum deh. Jadi kalau lagi WA-nya nggak dibaca, cuman centang satu, kurang aja. Iya kan? Jamaah yang dimuliakan Allah, coba buka surat Az-Zukhruf ayat 36. Bapak Ibu buka surat Az-Zukhruf ayat 36. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa may ya'shu an dzikri rahman, orang yang berpaling dari Allah, orang yang tidak berzikir dari Allah, orang yang jarang membaca Quran, orang yang jarang mengingat Allah, maka akan dihadiahkan syaitan dalam dirinya untuk menjadi teman karibnya yang disebut dengan qarin. Orang disebabkan mudah marah dan gampang marah, pertanda orang itu sedikit berzikir kepada Allah.
Halo? Anda sudah membaca surat Ar-Ra'd ayat 28? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Marah adalah tempat jiwa yang tidak tenang. Marah adalah tempat jiwa yang gelisah. Marah adalah tempat jiwa yang tidak menempuhkan arah hatinya. Maka seseorang yang rajin berzikir kepada Allah, jaminannya tatmainnul qulub, jiwamu menjadi tenang sehingga Allah angkat rasa emosi, bencimu, irimu, dengkimu dari dirimu. Karena apa? Kau rajin mengingat Allah. Maka orang yang suka marah-marah dan sering marah, tandanya kurang rasa dikirnya. Hingga Qarin, sahabat karibnya yang namanya setan, selalu mendominasi untuk mempengaruhinya. Lah sekarang bagaimana cara menghadapi anak-anak yang begini nih? Iya kan? Itulah hadirnya ibadah. Ajak anak kita untuk sering sholat tahajud. Bahkan suami istri yang sakinah itu tampak dari suami istri yang sering menjalankan ibadah tahajud berjamaah. Pertanyaannya, apakah Anda tergolong suami istri yang rajin sholat tahajud berjamaah? Astaghfirullahaladzim. Kok jawabannya tidak? Ustadz, apakah ada hadis yang menyatakan ketenangan rumah tangga karena sholat berjamaah suami istri tahajudnya? Ya. Hadis riwayat Abu Daud 1450. Rahimallah rajulun qama minal laili. Allah merahmati laki-laki yang bangun tengah malam, fasollat, kemudian sholat. Wa aiqadha imra'atuhu, membangunkan istrinya, fasollat, untuk sholat. Maka siapa yang rajin sholat tahajud berjamaah suami istri, Allah angkat rasa amarah dan emosinya. Sebab tahajud salah satu melembutkan hati. Marah tanda hati yang keras dan kasar. Kenapa keras dan kasar? Karena sedikit berzikir kepada Allah. Ibu, ajak anak kita tahajud dan baca Quran serta berzikir. Insya Allah emosinya akan stabil. Amin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya. Boleh duduk kembali Ustadz Riza? Duduk ya. Silakan Ustadz. Kok aku merasa kurang ya? Nanti akan kita bahas di segmen-segmen berikut Ustadz. Baik, saya akan berinteraksi dengan jamaah ikhwan yang nanti akan bertanya dengan Kodenis 5. Alvin, Masya Allah ini pelajar ya SMA. Alvin, saya ingin bertanya mungkin berkaitan dengan pengalaman dengan tema yang kita yaitu marah. Alvin pernah marah? Pernah. Ketika Alvin marah, apa yang dirasakan setelah Alvin mengungkapkan, melampiaskan emosi kemarahannya? Seperti apa? Habis melepaskan emosi biasanya tuh lepas gitu. Emosinya lepas, sudah nggak ada beban lagi. Tapi ada kebahagiaan nggak setelah marah itu? Sesaat doang. Sesaat, setelah itu? Tidak ada. Ada penyesalan begitu ya? Ya ada, mungkin berasa bersalah. Dan kemudian beristighfar begitu Alvin ya? Iya. Baik, Masya Allah. Ini akan diajukan pertanyaan dan silakan Koko untuk bersama saya dan berinteraksi dengan Ananda Alvin. Silakan. Iya. Jadi pernah nggak itu terus marah, udah gitu sampai jadi ada musibah betulan? Atau mau dicoba dulu sekarang, coba marah. Kalau itu sih alhamdulillah nggak pernah. Kalau saya marah biasanya saya selalu bilang ke diri saya supaya lupain aja. Masya Anggap tidak pernah terjadi. Gimana coba kalau bilang ke diri sendiri gimana? Sambil depan kaca, lupain aja bro. Kalau saya tuh misalnya lagi kesel sama orang, terus gak bisa nahan. Saya sendiri dulu, habis itu lupain aja. Anggap tidak pernah terjadi sih. Masya Allah. Masya Allah, keren ini baru ya kan. Oke, silakan Alvin, diajukan pertanyaannya. Silakan. Pertanyaan saya yang tadi ya saya belum perkenalan diri mungkin. Oh iya silakan. Iya. Nama saya Calvin Raditya Junior dari SMAN Negeri 12 Kota Bekasi. Masya Allah. Pertanyaan saya tentang marah. Tadi kan Ko Denis bilang marah yang diperbolehkan oleh Islam itu ketika Nabi kita dihina atau Tuhan kita dihina. Itu kan dalam konteks lisan. Pertanyaan saya, marah yang diperbolehkan dalam konteks fisik dalam Islam itu gimana sih Ko Denis? Masya Allah. Iya.
Bismillah izin ya. Silakan kok. Jadi aslinya apa yang keluar dari lisan kita, apa yang keluar dari fisik kita, fisik dan ucapan dan perbuatan kita ibaratnya moncong teko. Iya. Nah teko teh cuman mengeluarkan, bukan teko teh sih maksudnya, teko itu. Punten ya. Nah, kalau saya pakai Mandarin nanti ibu tambah pusing ya. Jadi teko itu hanya mengeluarkan isi teko. Kalau isinya susu keluarnya, isinya kopi keluarnya, iya kan nggak mungkin berubah, bukan pesulap ya nggak. Nah jadi ketika nanti akhirnya keluar dalam ucapan, tindakan, kalau ternyata nggak sesuai, Allah tahu, orang juga tahu, kelihatan nggak sesuai, ya. Dan juga kalau misalkan ternyata udah muncul, ya itulah apa yang ada di hatinya mah aslinya makan kayak begitu, ya. Makanya kan ketika kita ngomonginnya bicara tentang iman itu diyakini di hati, muncul di lisan, terus ada juga pada tindakannya. Dan ketika itu benar-benar setara, itu selaras tiga-tiganya, bahkan kalau nanti kita belajar mustalah hadis ya, salah satu syaratnya kan itu harus sikoh orangnya, terpercaya. Nah orang-orang yang adil itu, yang jadi rawinya harus adil itu orang-orangnya kayak begitu tuh. Gak akan dusta, gak akan bohong, ucapan, tindakan, perbuatan itu selaras. Ya. Jadi ketika akhirnya tadi di hati bisa marah, tapi kalau misalkan masih di hati ya, terus tidak kita munculkan pada tindakan yang jadi musibah, jadi kebaikan, ya bismillah gak jadi mudorotnya juga. Kan kita tahu ya, kita kalau di hadis sahih Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya kita baru niat baik dapat pahalanya. Kalau dilakuin pahalanya dilipat gandakan. Kalau kita niat buruk belum ditulis jadi dosa. Kalau dilakuin baru ditulis jadi satu dosa. Kalau ternyata udah niat tapi nggak jadi dilakuin dosanya, malah dapat satu pahala. Nah, maha baiknya Allah, ya. Apalagi kita tadi nganggap biasanya kan kalau kita kesel itu marah gara-gara ngerasa rugi. Nah dalam Islam kan semakin kita ngaji makin tahu, oh ternyata yang rugi itu bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Dan kalau marah itu dari hatinya, nah kita tinggal lihat di hati kita isinya apa nih. Karena la ilaha illallah suka diterjemahinnya tiada Tuhan selain Allah ya. Padahal ilah itu kan sesembahan. Nanti maknanya meluas jadi apapun yang mendominasi hati. Jadi kalau misalkan contoh ya, koruptor 10 ditangkap 1. Kan dia ngambek, kenapa yang 9 gak ditangkap, saya doang. Marah. Begitu akhirnya 5 tahun kemudian dibebasin, ditanya gimana perasaannya setelah dibebasin? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? 1, ditangkap jadi berhenti korupsinya. Coba gak ditangkap, saya mungkin gak berhenti. 2, gara-gara dihukum lumayan DP, gugurin dosa daripada dibales di sana, repot. 3, jadi belajar Islam di dalam. Maka kenapa dulu dia ngambek sekarang jadi gak ngambek lagi? Sederhana. Karena dulu dia Tuhannya duit. Jadi kehilangan duit yang ngambek, giliran akhirnya ketinggalan sholat gak ngambek. Makanya kita lihat aja, kalau isi hatinya Allah, dia ketinggalan sholat sedih, kalau gak ketinggalan sholat gak ngambek, tapi giliran gagal nyalek gila, ya udah berarti di hatinya jabatan. Ya. Baik. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Qaudeni Slim, Ustadz Riza Muhammad, terima kasih atas tausiah dan juga nasihat yang disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar dan orang-orang yang mampu menahan amarah. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Dan bagi Anda yang menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Dan pemirsa, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program religi baru kami, yaitu Sah, Selalu Ada Hikmah bersama Qaudeni Slim nanti. Sesaat lagi ya, pukul 14.00 hingga pukul 14.30. Akhir kata saya Muhammad Sofyan, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee yang mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa sebagaimana Rasulullah ajarkan, laisa syai'un akramah 'alallah minad doa. Semoga dengan doa ini banyak Allah berikan kebaikan dan kemuliaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika
wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fi a'taitani wa atil hayati ala tu'atika wa ahsin amali waghfirli. Rabbana hab' lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.